Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Suraji, ketemu di channel YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kapasitas simpang apil. Ya. Kapasitas simpang apil ini dibuat materi yang berseri ya. Ada part 1, part 2, part 3, dan pada kesempatan ini saya akan jelaskan tentang part yang ketiga tentang penentuan waktu siklus. Nah, kenapa ini saya buat part tersendiri? Karena memang di dalam desain apil itu waktu siklus itu pegang peranan kunci. Jadi justru disitulah bagaimana analisis tundaan, risiko tundaan, dan antriannya terjadi seperti apa, itu memang ketika menghitung waktu siklus itu harus betul-betul sesuai dengan kondisi data yang ada. Nah, sehingga ini perlu dicermati betul. Ini saya sampaikan tentang bagaimana kaidah-kaidahnya, kemudian contoh perhitungan. Nah ini, jadi contoh perhitungan tahap demi tahap para pemirsa. Jadi kalau Anda kepingin bagaimana cara menghitung, langkah demi langkah saya tuntut di dalam contoh ini. Ada satu contoh yang saya buat yang sederhana dengan harapan bisa dipahami. Ya gitu ya. Nah, kemudian mulai dari bagaimana data itu dipahami, kemudian membuat diagram fasenya seperti apa, skenario untuk fasenya, kemudian menghitung waktu siklus, menghitung waktu hijau, sampai membuat gambar diagramnya seperti apa. Nah, kemudian di bagian akhir saya sampaikan tentang langkah demi langkahnya apa cara menghitung apilnya, sehingga dituntun satu demi satu bisa diikuti. Nah, kemudian tentunya akan lebih menarik lagi kalau disimak tayangan video berikut ini. Ya, para pemirsa, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan materi kapasitas simpang apil. Ini adalah part yang ketiga tentang penentuan waktu siklus. Jadi para pemirsa, ini part ketiga ini serangkaian pembahasan terkait dengan kapasitas simpang apil. Beberapa sudah diunggah part 1 dan 2. Saat ini part 3 tentang waktu siklus, dan nanti untuk yang berikutnya part 3 dan 4 tentang kinerja simpang dan lain sebagainya akan dibahas. Oke, tentang penentuan waktu siklus. Jadi ini nanti akan dibicarakan tentang ada contoh-contohnya soal juga ya. Oke, para pemirsa, sebelum masuk kepada yang lebih rinci, saya akan menyampaikan tentang apa sih sebenarnya komponen-komponen tentang perwaktuan atau timing di dalam perencanaan waktu siklus itu sendiri. Jadi ini ada semacam diagram fase 1 dan fase 2, bagaimana penerapan lampu merah, hijau, kemudian fase 2-nya juga begitu, kapan hijau dan kapan merah, termasuk kuning dan oretnya. Oke, saya coba rinci untuk masing-masing waktu. Jadi definisi untuk masing-masing waktu. Waktu siklus adalah waktu urutan lengkap suatu isyarat apil dalam satuan detik. Ya, jadi urutan lengkap, artinya merah, hijau, kuning. Kemudian dari fase 1 ke fase 2 sampai habis, kemudian kembali ke fase berikutnya di awal waktu, itu namanya satu siklus. Nah, itulah disebut dengan waktu siklus. Kemudian berikutnya ada waktu antar hijau, disingkat dengan WAH, yaitu periode waktu kuning ditambah waktu merah semua antara dua fase isyarat yang berurutan dalam satuan detik. Kemudian waktu hijau atau disingkat dengan notasi WH adalah waktu isyarat lampu hijau sebagai izin berjalan bagi kendaraan-kendaraan pada lengan simpang apil yang ditinjau. Satuannya juga detik. Kemudian waktu hijau hilang atau WHH adalah total jumlah semua periode antar hijau atau WAH dalam satu siklus lengkap, ya, satu siklus lengkap. Dapat juga diperoleh dari beda antara waktu siklus S
dengan jumlah waktu hijau atau WH dalam semua fase yang berurutan dalam satuan detik. Cuman begini, saya bikin catatan di sini. Kalau kita masih merencanakan, kan waktu hijau itu masih belum bisa ditentukan, masih justru akan yang dicari. Oleh karena itu, saya setuju bahwa waktu hilang ini WHH ini adalah waktu semua untuk periode antar hijau. Antar hijaunya bisa ditetapkan karena antar hijau kan terdiri dari semua merah dan kuning. Bisa ditetapkan sejak awal untuk asumsi-asumsi ya. Oleh karena itu kalau yang ditanya hijau itu nanti bisa membingungkan para pemirsa, para desain nanti juga bingung ya. Oke, selanjutnya waktu isyarat kuning atau WK adalah waktu di mana lampu kuning dinyalakan setelah hijau dalam sebuah pendekat dalam satuan detik. Ini fungsinya untuk peringatan. Jadi waktu isyarat kuning ini untuk peringatan bahwa akan menjelang merah. Ya. Kemudian waktu isyarat merah atau WM adalah waktu isyarat lampu merah sebagai larangan berjalan. Jadi kendaraan harus berhenti bagi kendaraan-kendaraan pada lengan simpang apel yang ditinjau dalam satuan detik. Kemudian waktu merah semua itu atau WMS adalah waktu isyarat merah menyala bersamaan pada saat pendekat. Jadi artinya semua fase itu merah. Itu sehingga disebut dengan waktu merah semua ini ya. Jadi ini merah, kemudian di sini merah yang diarsir hitam ini. Oke. Kemudian selanjutnya, tipe simpang apel memang ada berbagai macam, ada simpang 4 dan simpang 3 dengan berbagai macam tipenya. Kode tipe ada di masing-masing pojok kiri atas untuk setiap tipe, contohnya ini 411, 412, 422, dan seterusnya. Kemudian yang simpang 3 juga begitu, 311, 312, 322. Jadi kode ini menandakan bahwa digit pertama ini adalah tipe simpang 4 atau 3. Kemudian yang digit kedua, ini angka 1 ini menunjukkan tentang jumlah lajur pada ruas minor. Kemudian digit yang ketiga adalah jumlah lajur pada untuk pendekat yang mayor. Ya, oke, ini model-modelnya banyak dan nanti dalam percontohan saya akan ngambil salah satu saja. Oke, nah kemudian tentang pengaturan fase itu sendiri, bagaimana bisa juga dilihat di dalam tabel ini. Tadi secara grafis di situ, tapi ngaturnya seperti apa bisa dilihat di dalam tabel tipikal geometrik dan pengaturan jenis fasenya. Di sini ada tipe simpang apel 411 dan seterusnya, 311 dan seterusnya. Kemudian ini ada pendekat jalan mayor, jumlah lajur, median dan BKIJT, belok kiri, jalan terus. Kemudian ini pendekat mayornya, kemudian ini jenis fasenya, belok kiri dan belok kanan, persennya berapa? Ini ada 10/10 atau 25 garis miring 25 ya. Oke, ini menunjukkan tentang bagaimana pengutaran fase ditentukan berdasarkan tipe simpangnya sehingga nanti mau seperti apa model fasenya ya. Oke, selanjutnya waktu siklus. Nah, ini sudah masuk ke materi para pemirsa. Jadi di dalam perhitungan waktu siklus itu sendiri, sebenarnya target utamanya itu adalah pertama menghitung waktu siklus itu sendiri, yang kedua dilanjutkan menghitung waktu hijau. Nah, dua itu sebenarnya. Cuma untuk menuju ke sana memang harus hati-hati, banyak hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian cara menghitung waktu siklus itu sendiri sudah ada rumusnya sebagaimana di dalam PKJI, dan PKJI itu sendiri merupakan merujuk kepada tulisan Webster 1966. Saya juga punya referensinya yang ditulis oleh Webster dan Kobe 1956. Ya, memang ini boleh dibilang ini dodengkotnya untuk apel. Dia yang menurunkan rumus dengan persamaan matematika sehingga bisa dicapai yang optimum dengan meminimumkan tundaan. Jadi optimum dengan minimal tundaan. Oke.
Oke, kemudian setelah ketemu waktu siklus baru menentukan waktu hijau untuk masing-masing fase. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya waktu siklus optimum? Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, menurut pendapatan Webster maupun Webster dan Kobe, setelah beliaunya membuat pemodelan matematika, kemudian menentukan atau menemukan yang optimum, maka bisa disimulasikan seperti ini. Ketika ditemukan di sini yang optimum, maka kalau waktu siklus itu digeser ke bawah, maka akan meningkatkan tundaan atau delay. Begitu juga kalau itu lebih dari yang optimum, maka juga akan meningkatkan tundaan. Ya, seperti ini. Kalau secara rumus yang sudah diperoleh yang disampaikan temuannya Webster dan Kobe adalah seperti ini rumusnya. C, kodenya C ya. Kalau di kita nanti di PKJI kan S, ini C itu cycle. Nah ini 1,5 L 1,5 L plus 5 dibagi 1 min sigma Fs. Tentunya beda notasi, tapi nanti prinsipnya sama ya di dalam PKJI maupun yang ada di rumusnya Webster dan Kobe. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya nilai S itu ditetapkan? Selain dengan menggunakan rumus, sebenarnya juga bisa menggunakan pendekatan formula yang ada di sini. Formula yang ada di sini itu seperti apa? Kemudian di sini itu untuk komponennya kan waktu siklus itu ada BHH sama sigma RGJ kritis ya. Jadi sumbu X ini adalah bentuk dari ini RAS ini rasio arus ya, arus lalu lintasnya yang dinyatakan sebenarnya yang di sini di rumus ini yang sigma ini, sigma RGJ RGJ kritis ini adalah sumbu X ini, kemudian sumbu Y adalah waktu siklus yang dihasilkan, kemudian dari berbagai macam kurva baik itu merah, hitam, kemudian hijau maupun biru ini tergantung kepada WHH ini, jadi waktu hilang atau waktu antar hijau yang hilang dalam satu siklus itu bisa 20, 15, kemudian 10 ataupun 5 ya. Oke, hingga nanti bisa menggunakan rumus yang menggunakan kurva yang ada di sini ya. Oke, para pemirsa, lalu bagaimana penentuan waktu siklus yang sebelum dikoreksi? Jadi waktu siklus yang sebelum dikoreksi itu tadi berdasarkan rumus yang ada tadi sudah saya sampaikan di depan. Rumusnya ini sama dengan rumus yang ada di baik itu Webster Kobe maupun di yang tadi di PKJI tadi ya. Fungsi dari untuk menemukan ada sumbu X itu fungsi dari RAS, kemudian berdasarkan kurva-kurvanya WHH, kemudian setelah itu bisa kita tentukan waktu siklusnya. Nah, lalu langkah-langkahnya seperti apa? Ini tadi tayang seperti itu, sudah ditayangkan, sudah saya jelaskan. Sekarang tentang pengertian waktu isyarat apel. Nah, jadi waktu isyarat apel itu sendiri memang ada waktu sema merah dan waktu hijau ya. Kemudian bagaimana waktu isyarat itu difungsikan? Jadi WMS, waktu merah semua itu digunakan untuk mengosongkan area konflik ya, supaya kendaraan betul-betul clear di simpangan tersebut ya. Kemudian waktu ini memberikan kesempatan bagi kendaraan yang terakhir untuk bisa lepas dari simpang sehingga ketika ada pergerakan yang fase berikutnya simpang sudah benar-benar clear ya. Oke, tentunya ini banyak faktor ya, tergantung kepada panjang lintasan keberangkatan dan panjang kendaraan berangkat itu sendiri. Nah, kemudian waktu antar hijau. Nah, WHH waktu antar hijau ini dihitung berdasarkan rumus ini. Kita coba cermati rumus ini. Jadi WHH, waktu antar hijau ini merupakan penjumlahan dari WMS, waktu merah semua ditambah dengan waktu kuning untuk
semua fase dijumlahkan. Makanya ada I ini. Jadi fase ke-1, kedua, dan seterusnya jumlahnya fase berapa. Ini ditotalkan sedemikian rupa untuk waktu antar hijau. Cuman begini sebenarnya, saya ingin mengatakan untuk koreksi kepada PKJI, sebenarnya kurang tepat ya kalau dikatakan itu waktu hijau yang hilang. Waktu hijau hilang itu kurang. Yang benar adalah waktu antar hijau. Total waktu antar hijau itu berapa? Itu ya intergreen ya, sebenarnya seperti itu ditotalkan untuk semua fase. Bukan waktu hijau yang hilang. Beda pengertiannya. Nanti di sisi yang lain di slide berikutnya akan saya terangkan ya. Oke, selanjutnya waktu hijau itu sendiri. Jadi waktu hijau itu dihitung berdasarkan S min WH, itu artinya siklus, waktu siklus dikurangi dengan waktu hijau, waktu antar hijau ini WHH ini dikalikan dengan RG per JS kritis dibagi dengan sigma RG per JS kritis. Ini sebenarnya proporsional saja, proporsional dari waktu yang efektif. Efektifnya apa? Yaitu S min waktu antar hijau. Nah, gitu ya. Memang ada yang mengatakan di dalam penerapan lapangan waktu hijau itu yang paling efektif minimal itu 27 detik. 27 detik. Beberapa artikel mengatakan 20 detik ya. Kalau terlalu sedikit itu nanti banyak lossesnya. Habis untuk persiapan berangkat baru ungket-ungket sedikit kemudian sudah merah lagi. Oleh karena itu sebaiknya tidak kurang dari 27 detik ya. Oke. Kemudian untuk pembagian waktu hijau itu sendiri memang sangat sensitif sekali terhadap tundaan. Oleh karena itu ini harus hati-hati sekali. Nah, kalau hijaunya sangat sedikit nanti tundaannya akan meningkat pada kaki simpang tersebut. Ya. Nah, kemudian langsung masuk kepada contoh perhitungan. Nah, ini yang menarik para pemirsa. Saya sudah coba untuk membuat suatu contoh perhitungan. Ini yang saya beri lingkaran merah ini tipe 422. Apa itu tipe 422? Yaitu simpangnya tipe 422 artinya simpang 4, jumlah lajur minornya adalah 2. Jadi yang vertikal ini 2. Kemudian jumlah lajur yang mayor, yang horizontal ini adalah 2. Kemudian di soal ini saya tentukan bahwa semua pendekat belok kiri itu jalan terus ya, karena dia punya lajur sendiri ya. Kemudian semua pendekat tidak ada yang belok kanan, ya, tidak ada yang belok kanan. Kemudian pengaturannya 2 fase, di mana fase pertama adalah pendekat jalan mayor yang berjalan ya. Kemudian fase yang kedua pendekat jalan fase pertama pendekat jalan minor yang berjalan, kemudian fase yang kedua pendekat jalan mayor yang berjalan. Jadi pertama yang vertikal, kemudian baru yang horizontal. Nah, oke. Nah, saya sudah sketsa seperti ini. Ini jalan mayor, jalan minor. Ini dilanjutkan dengan jalan minor. Kemudian ini jalan mayor, berarti jalan yang lebih besar maksudnya ini ya. Kalau minor itu jalan yang lebih kecil. Kemudian masing-masing ada lengan A, B, C, D. Kemudian setiap kelompok pergerakan kendaraan ini masing-masing kaki simpang ini ada yang lurus dan belok kiri seperti yang tadi soal lurus belok kiri, lurus belok kiri, lurus belok kiri. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan, setiap kelompok pergerakan itu diberi nomor. Jadi nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti gunanya adalah untuk menghitung, jangan sampai keliru karena banyak angka-angka kalau sampai keliru itu menjadi persoalan nanti validitasnya dipertanyakan ya. Selanjutnya tentang pengaturan fase ya. Bagaimana pengaturan fasenya? Jadi pengaturan fase ini bisa dilihat dari sini, di mana untuk pengaturan fase 1 ini yang bergerak adalah jalan minor, yaitu yang vertikal ini ya. Kelompok yang bergerak adalah 1 dan 5 ya. Mana 1 dan 5? Ini adalah 1, ini 5. Kemudian tentunya
jalan mayor ini tidak bergerak, sehingga ini saya beri tanda merah ini di blok melintang. Ini artinya simbol tidak bergerak. Ini yang 7 juga di blok tidak bergerak, yang 3 juga di blok tidak bergerak. Untuk yang belok kiri semuanya tidak ada yang di blok karena memang cara kerjanya belok kiri jalan terus ya. Ini pengaturan fase 1. Kemudian bagaimana pengaturan fase yang kedua? Fase kedua diatur dengan cara di mana fase kedua ini yang bergerak adalah jalan mayor, jadi yang horizontal ini bergerak, kemudian yang vertikal ini diblok, sehingga yang vertikal jalan minor ini diberi tanda merah, menunjukkan kalau tidak bergerak ya, sehingga yang bergerak hanya 3 dan 7 saja ya. Oke, selanjutnya tentang data lalu lintas seperti apa. Jadi masing-masing lengan tadi A, B, C, D, kemudian ada jalan mayor, minor, dan seterusnya. Kemudian pergerakannya seperti apa? Tadi sudah saya urutkan. Pergerakan kendaraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian arahnya lurus, belok kiri, dan seterusnya. Kemudian lebarnya masing-masing untuk menyederhanakan saya buat 3. Kemudian volumenya itu adalah ini seperti ini. Jadi sudah contohnya 410, kemudian 200, kemudian 695, 330, 482, 209, 635, dan 316. Oke, ini datanya untuk data volume lalu lintas ya. Nah, kemudian bagaimana perhitungannya? Setelah ada volume, ini ada data arus jenuhnya juga di sini. Tapi tabel ini sudah dikompilasi. Jadi yang dikumpulkan hanya yang kelompok pergerakan kendaraan yang bergerak saja. Kalau yang belok kiri jalan terus diabaikan, sehingga enak bersih tabelnya itu ya. Ini sehingga fase 1 yang bergerak 1 dan 5, ini volumenya, ini arus jenuhnya. Nah, kemudian bagaimana menghitungkan perbandingan antara Q dan J. Jadi ini Q, ini J, maka QJ ketemu 0,25 ya. Ketemu 0,25. Kemudian untuk yang pergerakan 5 itu ketemu Q per J-nya 0,29. Untuk jalan mayor pergerakan 3 ketemu Q per J-nya 0,39, kemudian pergerakan yang nomor 7 ketemu 0,38. Nah, kemudian setelah ketemu Q per J, kita akan menentukan mana yang disebut dengan kritis. Jadi ini sudah saya tulis di sini. Disebut kritis apabila yang mempunyai nilai terbesar dari fase tersebut. Contohnya, ini sudah saya blok, di fase 1 itu ada 2 pergerakan ya. 2 pergerakan, ada volume dan arus jenuhnya sendiri-sendiri. Nah, mana yang lebih besar? 0,25 dengan 0,29, yang lebih besar adalah 0,29. Berarti inilah yang kritis. Kemudian kita pindahkan ke sini untuk menentukan yang kritis. Nah, kemudian pada fase kedua, yaitu jalan mayor, yaitu pergerakan 3 ketemu 0,39 dan 7 itu ketemu 0,36, maka di antara dua ini 0,39 itu lebih besar, sehingga kita geser ke sini ya. Maka inilah nilai kritis untuk masing-masing fase. Kemudian ini dijumlahkan. Nah, sederhana saja, ini dijumlahkan, ini sudah ketemu penjumlahan QJ kritis untuk semua fase 1 maupun fase 2 ketemu sebesar 0,67 ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan perhitungan-perhitungan. Namun demikian ada beberapa asumsi yang perlu kita tetapkan dulu. Untuk waktu semua merah, karena itu dibuat sebagai clearance time supaya kendaraan kosong di simpang, saya tentukan 5 detik. Kemudian waktu kuning saya tentukan 3 detik ya. Dari situ maka kita bisa menghitung waktu antar hijau. Berapa waktu antar hijaunya? Ya tinggal 5 ditambah 3 sama dengan 8 detik untuk setiap fase ya. Setiap fase ini ya. Nanti kalau ada 2 fase ya berarti tinggal kalikan 2. Nah, lalu bagaimana waktu antar hijau totalnya?
Jadi yaitu jumlah fase dikalikan dengan waktu antar hijau 2 kali 8 sama dengan 16 detik. Ini adalah WHH-nya atau waktu antar hijau total. Nah, saya lebih suka menyebut ini waktu antar hijau total ya, bukan WHH waktu hijau hilang, bukan. Sebenarnya istilah yang kurang pas itu. Yang paling pas adalah waktu antar hijau total, yaitu sebesar 16 detik ya. Nah, kemudian setelah itu nah ini ada catatan dari saya, memang ini saya koreksi untuk PKJI ya. Tolong ini istilah waktu antar hijau ini WHH itu menurut saya kurang tepat kalau disebut dengan waktu hijau yang hilang, tetapi yang benar adalah waktu antar hijau atau kalau waktu antar hijau total atau WHAT. Nah, memang ada di dalam Webster dan Kobe itu ada istilah waktu hijau yang hilang. Tetapi itu nanti start loss time, ketika itu hijau di awal memang ada yang kendaraan itu tidak langsung penuh bergerak, itu sehingga boleh dibilang namanya start loss time. Jadi waktu hijau tapi yang bergerak tidak sepenuhnya karena memang masih ada namanya percepatan, baru mulai gas, masuk persneling dan seterusnya. Tapi ketika kita membicarakan start loss time, maka harus membicarakan tentang end gain. Artinya apa? Keuntungan akhir. Ketika waktu hijau itu sudah ditutup, beberapa kendaraan yang sudah mepet di akhir waktu hijau, kadang masih melanjutkan pergerakan. Nah, ini disebut end gain atau kalau bahasa lainnya nunut ya. Mumpung dapat hijau, masih kuning-kuning sedikit, sebentar langsung dia nguntit di belakangnya. Itu namanya end gain. Nah, oleh karena itu ketika berbicara tentang start loss time harus secara bersama-sama membicarakan tentang end gain itu sendiri. Oke, sekarang menghitung waktu siklus. Ya, rumusnya sudah tadi seperti ini, rumus yang di dalam PKJI. Kemudian langsung saya masukkan dari situ, maka WHH-nya tadi waktu antar hijau adalah 16. Kemudian RAS rasio untuk arusnya tadi RQ per J kritisnya ketemu 0,67 ya di layar yang sebelumnya tadi. Kalau kita ringkas menjadi 29 per 0,33. Kalau itu kita hitung, maka ketemu 87,88 detik. Nah, angka ini angka hitungan matematik. Kalau itu aplikasi di lapangan, maka dibulatkan. Dibulatkan kemana? Ya, menurut saya dibulatkan ke hal-hal yang mudah untuk membagi waktu hijau, kuning, merahnya nanti. Nah, ini dibulatkan menjadi 90 detik. Ya, sehingga bisa saya katakan, jadi waktu siklus yang telah didapatkan di dalam perencanaan adalah 90 detik. Ya. Nah, setelah ketemu waktu siklus 90 detik, langkah selanjutnya adalah memang akan menghitung waktu hijau. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama-tama kita ingin mencari waktu hijau efektif totalnya dulu berapa, yaitu waktu siklus dikurangi dengan waktu antar hijau. Berapa itu? Yaitu 90 dikurangi 16, ketemu 74 detik. Nah, 74 detik ini namanya waktu hijau efektif total. Jadi satu siklus itu 17. Nah, ini yang akan dibagi proporsional ke masing-masing fase 1 dan fase 2. Sehingga bagaimana membaginya? Nah, membaginya berdasarkan rasio tadi. Rasio terhadap RQ, rasio terhadap Q per J kritisnya tadi ya. Ini sudah saya tabelkan. Jadi fase 1 maka RQJ kritisnya 0,29 tadi ya. Kemudian RG kritis untuk fase 2 0,39, dijumlahkan ketemu 0,67, berarti benar tadi kan ya. Nah, sekarang proporsional. Proporsinya bagaimana? Berarti 0,29 dibagi dengan 0,67. Ketemu berapa? Ketemu 0,43. Kemudian berikutnya angka 0,57. Dari mana? Ya tergantung proporsinya, yaitu 0,39 dibagi dengan 0,67 ketemu 0,57. Kita cek. Ini karena ini proporsi sehingga kalau dijumlah sama dengan 1,0. Ya, berarti benar hitungan kita ya. Nah, selanjutnya
menghitung waktu hijau atau WH. Nah, tadi sudah ketemu proporsinya masing-masing, sementara tadi ketemu 74 detik ya, berarti tinggal dikalikan proporsinya 74 detik itu sekian proporsinya untuk fase 1 yaitu sebesar 31,45 detik. Kemudian waktu hijau ini adalah berarti 0,57 dikalikan dengan 74 detik ketemu 42,55 detik. Kalau kita jumlah ketemu 74 detik. Benar berarti kan waktu hijau efektif totalnya adalah 74 detik. Nah, kemudian ini kan masih pecahan. Aplikasi di lapangan itu panel kontrolnya juga kesulitan ya, ngeset yang paling enak dibulatkan. Dibulatkan kemana? Paling enak kalau kurang dari separuh itu dibulatkan ke bawah, kalau lebih dari separuh dibulatkan ke atas, sehingga di sini ketemu 31, yang 43, yang 42,55 ketemu 43. Dijumlahkan lagi untuk ngecek, berarti ketemu 74. Oke, berarti benar di sini ya. Nah, oke, dari tabel ini sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa waktu hijau pada fase pertama adalah 31 detik, kemudian waktu hijau pada fase kedua adalah 43 detik ya. Oke, selanjutnya kita karena ini desain biasanya memang perlu dicek lagi apa benar atau tidak, yaitu cek atau kontrol jumlah waktu hijau. Tadi waktu hijaunya yang efektif adalah 74 detik. Nah, kemudian S min waktu integrin antar hijau tadi 90 min 16 ketemu 74 detik. Oke, berarti sudah sama, berarti oke, klop, kita sebut hasil perencanaan valid ya. Kemudian berikutnya, cek berikutnya adalah cek waktu siklus. Waktu siklusnya tadi adalah ketemu 90 detik ya. Total dari hitungan tadi ya, dibulatkan. Nah, sekarang dari rincian seperti apa? Nah, coba waktu hijau ditambah waktu antar hijau, jadi 74 ditambah 16 ketemu 90 detik. Oke, klop ya. Ini 90 detik, di sini 90 detik. Sehingga bisa dikatakan oke, sudah sama dan bisa dikatakan hasil perencanaan adalah valid. Ya. Oke, para pemirsa, jadi kita cek ini memang untuk meningkatkan kehati-hatian kita karena khawatir kalau itu keliru menghitung tidak jadi nggak klop nanti angka-angkanya. Nah, setelah itu hasil perencanaannya terutama waktu-waktu ini kita ringkas ya. Waktu semua merah itu 5 detik, waktu kuning 3 detik, waktu antar hijau 8 detik setiap fase ini tadi. Nah, dari hasil hitungan ketemu waktu siklus 90 detik, waktu hijau untuk fase pertama itu 31 detik dan waktu hijau fase kedua itu 42 detik. Ini boleh dibilang ini ringkasan dari hasil perencanaan. Nah, setelah dapat ringkasan hasil perencanaan, bagaimana? Ya tentunya digambar, penggambaran diagram fase namanya ya. Kenapa kita sebut diagram fase? Ini ada fase 1, fase 2, kemudian ini tentang bagaimana diagram tentang perwaktuan untuk lampu tadi, kuning, merah, hijau, kemudian fase 2 juga seperti itu. Nah, ini langsung saja dari hasil ini, tadi waktu siklus ketemu 90 detik. Ini di sini dari ujung sini sampai di sini. Nah, bagaimana cara melihat waktu siklus? Gini patokannya, akhir hijau ini dengan akhir hijau ini cara gambarnya itu namanya satu siklus. Sama saja boleh ini kalau misalnya awal hijau juga boleh. Awal hijau ini nanti ketemu awal hijau yang berikutnya. Tapi ini kan tidak kelihatan ya. Nah, ini yang paling enak ini adalah akhir hijau ini dengan akhir hijau di sini itu namanya satu siklus ya. Kemudian hijau pada fase pertama 31 detik, kemudian hijau pada fase kedua 42 detik ya. Nah, setelah itu kita bisa membuat rincian. Waktu kuningnya adalah 3 detik, kemudian waktu merah semua ini adalah 5 detik ya. Jadi sudah bisa kita plotkan di sini ya. Jadi ini 3 detik, ini 5 detik, ini 3 detik tentunya ya, ini juga 5 detik untuk semua fase kita samakan ya, kita samakan.
Oke, inilah penggambaran fase yang namanya desain apel itu sendiri. Nah, oke, saya mencoba untuk membuat ringkasan langkah-langkah perhitungannya apa, sehingga nanti ketika akan melakukan perhitungan tidak bingung. Maka pertama pastikan volume dan arus jenuhnya seperti apa. Selanjutnya tentukan skemanya, mau berapa fase, 2 fase, 3 fase, terus mana saja yang bergerak, itu harus dipikirkan dulu. Kemudian asumsi kuning dan merah berapa, kemudian buat tabulasi kelompok fase. Jadi fase 1 mana saja yang bergerak, itu harus dipilah betul. Karena kalau sampai kelewatan nanti untuk menentukan yang kritis itu kesulitan ya. Kemudian baru menghitung Q per J yang kritis ya. Setelah itu waktu antar hijau juga dihitung, kemudian bisa menentukan waktu siklus berdasarkan rumus, kemudian ada menghitung waktu hijau berdasarkan proporsi tadinya, waktu hijau 1 dan waktu hijau fase 2. Kemudian setelah ketemu angka-angka tadi, cek kontrol, baik itu waktu hijau maupun waktu siklusnya. Kemudian dibuat data perencanaan, dirangkum, kemudian baru dibuat diagram fasenya tadi yang ada warna batang horizontal tadi ya. Oke, namun demikian sebelum saya tutup saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang penting apa. Pertama harus dipahami betul tentang data itu telah sesuai dengan kondisi simpang ya, mana yang bergerak, mana yang tidak bergerak sehingga tidak salah desain. Yang kedua, skema simpang, skema fase ini harus dipikirkan betul, termasuk urutannya. Jadi kalau nanti ada suatu fase sampai 3 fase, mana yang harus lebih duluan, nanti di lain kesempatan saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana tentang skema fase kalau lebih dari 2. Kalau 2 kan jelas habis fase 1, fase 2, fase 1, fase 2. Tapi kalau 3 itu berbeda, putarannya kemana nanti ada kaidah-kaidahnya, tidak sembarangan ya. Kemudian cek kontrol tentang hasil perhitungan. Kalau itu sudah benar, sudah logis berarti sudah benar. Ya, begitu para pemirsa ya. Nah, kemudian okelah para pemirsa, rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.